Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita dari Syarhus Sunnah. Jadi kemarin telah kita jelaskan, oke? Bahwasanya urutan keutamaan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah urutannya sebagaimana urutan khulafa ar-rasyidin, dan demikian urutan khulafa yang seharusnya. Memang harusnya setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menempati tempat tersebut sebagai pemimpin umat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar memang Umar, setelah Umar memang Utsman, setelah Utsman memang Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ini hal yang disepakati, ijma'. Ya. Barang siapa yang yukhalif, barang siapa yang tidak menyetujui hal tersebut, maka terancam dia dari sisi manhajnya, rusak manhajnya. Bisa yuttaham dia, dituduh dia dengan penyimpangan. Apalagi dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar merampas atau mencuri kekhilafahan dari Ali radhiyallahu anhu. Ini kena ittiham Rafidah dia. Zain? Jangankan kepada Abu Bakar dan Umar. Barang siapa yang berkata bahwasanya harusnya khilafah itu pada Ali radhiyallahu anhu setelah Umar, bukan pada Utsman radhiyallahu anhu, maka dia terkena tuduhan Rafidah. Oke? Dengan itu dia terkena tuduhan bahwasanya dia seorang Syiah. Karena disepakati urutan demikian memang harusnya demikian. Adapun yang menjadi sisi ikhtilaf kemarin dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Afdholiyah yang sifatnya syakhsiyah, keutamaan yang sifatnya personal, yang sifatnya personal. Antara Utsman dengan Ali, sebagian mengutamakan Ali radhiyallahu anhu, sebagian mengutamakan Utsman radhiyallahu anhu sebagaimana urutan khilafah. Ini memang terjadi ikhtilaf. Tapi bagaimanapun mereka, para ulama yang mengatakan bahwasanya Ali lebih utama daripada Utsman secara personal, secara pribadi, tetap mereka mengatakan memang hak khilafah adalah milik Utsman setelah Umar radhiyallahu anhu, dengan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum yang di situ di dalamnya ada Ali juga radhiyallahu anhu yang menyepakatinya. Dapat itu ya? Sisi bedanya di mana ya? Sisi celahnya di mana ya? Sudah difahami itu insyaallah ya. Kemudian juga bab selanjutnya kita membahas bahwasanya para sahabat yang dijamin syurga radhiyallahu anhum, terutama 10 orang al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin syurga. 10 orang yang dijamin syurga tersebut sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwasanya ya memang mereka ahlu syurga adalah diantara bentuk akidah kita. Ya. Ada banyak poin dari hal ini yang kita sampaikan kemarin. Kenapa kita tegaskan poin ini? Karena di antara umat ada yang menafikan hal tersebut, bahkan menghukumi para sahabat tersebut bukan hanya tidak dijamin surga, bahkan mereka menjadi kafir sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih Rafidah juga penyakitnya nih. Bahwasanya para sahabat sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada jadi kafir, ma'ada sab'ah, kecuali 7 orangan doang. Oke? Dan kemudian dari pembahasan ini juga kemarin kita bahas, bahwasanya dibilang ini yang 10 yang dijamin surga, apakah maknanya terbatas pada 10? Tidak. Ya, kemarin kita bahas juga ya. Berapa banyak di dalam nas kita disebutkan angka, tapi la yufid al-hasr, tidak memberikan makna pembatasan. Ya, sebagaimana Rasul katakan, ayatul munafik salat, ciri-ciri munafik ada 3. Apa cuma 3? Enggak. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yauma la dzilla illa dzilluh, pada hari tiada naungan kecuali naungan. Emang cuma 7? Kagak. Begitu ya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu tentang beberapa poin itu langsung disampaikan sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu dapat lagi wahyu tentang hal tersebut langsung disampaikan juga. Nah, tugas kita untuk kumpulkan dulu semua riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menyimpulkan sesuatu. Ya. Nah, innalillahi tis'ah wa tis'ina asma. Itu hadisnya Abu Hurairah. Allah punya 99 nama. Emang cuma 99? Enggak. Awas. Tidak bermakna pembatasan. Tidak selalu bermakna pembatasan ketika disebutkan angka di dalam nas. Ya.
Kemudian masuk bab selanjutnya ya, 165. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wala tufrid bis-salah ala ahad illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi faqat." Dan janganlah kau bersolawat ke atas siapapun. Janganlah kau bersolawat ke atas siapapun kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada alih, kepada para alnya. Al. Oke? Okay? Al artinya apa? Hah? Come on. Nih. Al, ada ashab. Oke? Okay? Al secara bahasanya sih artinya keluarga. Iya. Iya enggak? Ada ashab. Artinya para sahabat atau pengikut. Tapi al kalau disebut sendiri maka mencakup ashab. Perhatikan, al kalau lagi disebut sendirian maka mencakup maknanya para sahabat. Tapi kalau al dibarengin disebut juga bareng sama ashab, wa ala alihi wa ashabihi. Tuh. Kepada alnya dan kepada para sahabat. Maka al di sini maknanya qarabah. Orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Dari situ Allah berfirman, "Wa idz najjaynakum min ali Fir'aun." Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari alu Fir'aun, yakni dari Fir'aun and the gang. Apakah dari Fir'aun dan sepupu-sepupu sama adik kakaknya doang? Atau sama para pengikutnya? Enggak. Gitu kan? Maka Fir'aun and the gang. Jadi, yadkhulu fihi al-ashab. Kalau al lagi disebut sendiri, maka maknanya mencakup qarabah sama ashab. Tapi al kalau lagi disebut bareng sama ashab, maka al di sini maknanya qarabah doang. Ya, qarabah ya ini sekali lagi tadi orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahrum alaihi sadaqah, yang haram atas mereka sedekah. Ahlul bait. Ya. Nah, di sini bab ini sebenarnya bab khilafiyah juga. Bukan termasuk bab usul akidah. Di antara poin-poin yang sifatnya bukan usul akidah. Ya. Sebagaimana beberapa poin sebelumnya juga pernah kita berikan catatan. Yang ini perkara khilafiyah. Ya. Nah, termasuk poin yang ini. Bagaimana hukum bersalawat kepada seseorang selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para alnya. Okay? Al-Imam Al-Barbahari mengharamkan totally. Haram bersalawat kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga dan sahabatnya. Selain itu haram. Itu maksudnya. Wala tufrid asbis salah, dan janganlah kau sengaja salawat, okay, ke atas siapapun kecuali kepada Rasulullah dan kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Tuh, artinya itu. Oke? Tapi di sini Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan kejelasan. Amma as-salah ala ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat ke atas selain Nabi sallallahu alaihi wasallam munfaridan, okay, bersendiri tanpa seiring dengan salawat kepada Nabi seperti ke atas sahabat, seorang sahabat atau kepada seorang muslim siapapun, fahada yajuz, maka hukumnya boleh. Tuh, Syekh Shalih Fauzan malah mengatakan demikian, hafizahullah. Malam yuttakhadh syi'aran, selama hal tersebut enggak menjadi sebuah kebiasaan atau jargon. Gitu. Ya, sesekali ya ini boleh. Taqul Allahumma salli ala fulan. Seperti ketika kau berkata Allahumma salli ala Khalid. Allahumma salli ala fulan atau alan. Itu boleh sesekali. Jaiz malam yuttakhadh syi'aran. Selama hal tersebut tidak menjadi sebuah jargon dan sesuatu yang rutin. Ya?
sebagaimana yang terjadi pada kaum Rafidhah. Mereka seringkali berselawat kepada Ali, Hussein, dan para ahlul bait, dan ini menjadi syiar mereka. Nah, itu jadinya salah. Oke? Wa amma salah ala ghairi rasul ba'dul ahyan. Tuh, adapun bersalawat kepada selain Rasul sometimes, kadang-kadang, oke? Fala ba'sa bidzalik. Maka enggak masalah. Sebagaimana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dari hadisnya Abdullah bin Abi Aufa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya? Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Rasul bersalawat kepada keluarganya Abu Aufa. Ya? Wallahu jalla wa ala amarahu bidzalik. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan akan hal tersebut. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Tuh. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka, dan bersolawatlah ke atas mereka. Ke atas orang yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Ai ud'u lahum. Bersolawat ke atas mereka artinya berdoa, mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu ini menjadi ketenangan bagi mereka. Ya. Jadi hukum salawat demikian. Sebagian ulama mengharamkan total bersalawat kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya. Zain mengharamkan total. Sebagian bilang boleh salawat kepada selain Rasul. Kadang-kadang aja, jangan sering-sering, dan kemudian jangan jadikan syiar. Nah, kemudian juga ada pembahasan lagi. Oke? Ini di antara kaidah fikih ini. Yajuzu taba'an ma la yajuz istiqlalan. Pernah dengar? Boleh kalau dalam rangka ngikut. Yang enggak boleh kalau independen. Oke? Ini kata mereka yang mengharamkan salawat kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh enggak bersalawat kepada para sahabatnya atau kepada keluarga Rasul doang? Enggak boleh. Kalau mau seiring dengan bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh, itu boleh. Tapi Allahumma salli ala ali Muhammad aja nggak boleh. Dia boleh kalau dalam rangka ngikut salawat kepada Muhammad. Nggak boleh kalau lagi bersendirian. Tuh, ini kaidah fikih namanya yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh dalam rangka nebeng, bonceng. Yang nggak boleh sesuatu yang independen sendiri. Ini kaidah fikih. Zain, ini buat sebagian pendapat yang mengharamkan sholawat kepada selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mau bersalawat kepada yang lain, itu harus dalam rangka nebeng sama salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh kita Allahumma sholli ala Abi Bakar, nggak boleh katanya. Kalau mau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Abi Bakar, itu boleh. Nebeng jadi. Oke? Seperti kasus kalau di fikih nih kayak beli buah masih pentil, itu haram. Lam yabdu salahu. Belum tampak, bukan kematangan sih, beli mengkel tuh boleh. Berarti sehat nih buah dan berjalan mau matang. Beli mengkel tuh boleh. Tapi beli pentil nggak boleh, haram. Oke? Beli buah masih pentil nggak boleh, haram. Zen? Tapi kalau seseorang beli puun, di situ ada buahnya pentil, boleh. Dapat gak? Puun, yakni pohon. Dia beli pohon ya, taunya di situ ada buah pentil. Berarti kehitung beli buah pentil gak? Boleh gak? Boleh. Yajuzu taba'an, malah yajuzu istiqlalan. Boleh dalam rangka nebeng, yang kagak boleh independen. Dapat? Oke? Ini kata sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya bersalawat kepada selain Rasul nggak boleh kecuali dalam rangka bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu alam. Kalau misalnya dilihat dari hujjah, dari hadisnya sih,
Rasul sendiri bersalawat kepada salah seorang di antara sahabatnya. Berarti itu di antara bukti bahwasanya hal tersebut bukan sesuatu yang bid'ah. Bahkan Rasul melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang tidak common, enggak umum di antara para sahabat di mana mereka bersalawat kepada enggak common gitu, enggak sering terdengar ya dari para sahabat praktek tersebut radhiyallahu anhum. Jadi pendapat Syekh Shalih Fauzan, kalaupun mau jangan sering-sering dan jangan dijadikan sebuah jargon. Ya. Jadi bab ini termasuk bab yang sifatnya sekali lagi termasuk perkara-perkara yang khilafiyah yang Al-Imam Al-Barbahari masukkan ke dalam buku akidahnya, ya. Rahimahullah. Ya. Kemudian bab selanjutnya 166. Wa ta'lam anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qutila mazluman wa man qatalahu kana zaliman. Dan agar kau meyakini bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia dibunuh dengan cara yang zalim. Dia dizalimi, ya. Wa man qatalah, dan orang yang membunuhnya itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Baik. Hadza sabaq bayanu. Bab ini telah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya tentang pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan pernah kita juga jelaskan beberapa contoh kasus di mana mereka yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berakhir dengan kematian yang tragis atau kegilaan di akhir hayatnya. Ya, pernah kita jelaskan di dalam sirah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, maka agar kita meyakini bahwa Utsman radhiyallahu anhu di atas hak, itu bukan perkara yang sifatnya khilafiyah. Utsman memang di atas hak, dan bahwasanya mereka yang turun dan kemudian mengepung dan kemudian membunuh Utsman radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang keliru dan orang-orang yang salah, ya. Dengan berbagai tingkatan, ya. Di antara mereka ada memang kaum munafikin, di antara mereka ada orang-orang yang terhasut dan ngikut, dan semuanya masuk ke dalam secara umum terlibat dalam orang-orang yang zalim, ya. Itu bukan sesuatu yang diperdebatkan lagi oleh seorang muslim, ya. Jangan kau ragukan bahwasanya Utsman ini memang dizalimi. Fahami itu maksud bab ini begitu, ya. Faman aqarra bima fi hadzal kitab wa amana bih wattakhadhahu imaman. Bab selanjutnya nih. Dan barang siapa yang menetapkan atau meyakini nilai-nilai yang ada di dalam kitab ini dan mengimaninya dan menjadikannya sebagai patokan, walam yasyuk fi harfin minhu, dan tidak meragukan satu huruf pun dari apa yang ada di dalam kitab ini, walam yajhad harfan wahidan, dan tidak mengingkari satu huruf pun yang ada di dalam kitab ini, fahuwa sahibu sunnah wa jamaah, maka dia adalah seorang pengikut sunnah dan dia berada di atas jamaah, ya. Kamil qad iktamalat fihil jamaah, yang dimana telah terpenuhi padanya syarat-syarat sebagai seorang jamaah, yakni sebagai seseorang yang berada di atas sunnah. Wa man jahada harfan mimma fi hadzal kitab, dan barang siapa yang mengingkari satu huruf aja yang ada di dalam kitab ini, au syakka fi harfin minhu, atau meragukan satu huruf aja yang ada di dalam kitab ini, au syak wa waqaf, atau ragu, minimal dia diam dan belum mengambil sikap, fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah pengekor hawa nafsu, yakni pengikut bid'ah, ya. Ini ada ungkapan yang sangat sebagian ulama berkata dia berlebihan di dalam mentazkiyah bukunya ini, ya. Beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berlebihan di dalam mentazkiyah bukunya ini, ya. Tapi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mencoba mencari jalan tengahnya. Maksudnya adalah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ma dzukira fi hadzal kitab huwa i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Maknanya, nilai-nilai yang disebutkan di dalam kitab ini adalah akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Bukan
bukanlah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memaksudkan bahwasanya man lam ya'taqid ma qultu gitu. Barang siapa yang tidak meyakini apa yang aku katakan, bukan itu yang lagi dimaksud Al-Imam Al-Barbahari, tapi nilai-nilai yang dibawakannya. Maknanya demikian. Beliau rahimahullah hafizahullah lebih mengarahkan ke tengah, ya. Inna maqal man lam ya'taqid fi hadzal kitab wa huwa usul madhab ahli sunnah wal jamaah. Maksud Al-Imam Al-Barbahari adalah barang siapa yang tidak meyakini nilai-nilai yang ada di dalam kitab ini, yaitu yang merupakan usul madhab ahlu sunnah wal jamaah, gitu. Fala ma'khadha alaihi fi hadzal kalam. Maka kalau kita pahaminya demikian, kita nggak mesti mengkritisi Al-Imam Al-Barbahari di dalam ungkapannya ini, ya. Kama dhannahu ba'dul qurra, yang sebagaimana diduga oleh sebagian para pembaca, li'annahu dawwan fi hadzal kitab usul ahli, yakni sebagian ulama ketika memberi syarah kitab ini mengkritisi perkataan Al-Imam rahimahullah, hadza jafa minhu, ya. Ini adalah sesuatu yang keterlaluan darinya, ya, terlalu keras darinya, gitu, ya. Li'annahu dawwan fi hadzal kitab usul ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang dimaksud tidak demikian. Yang dimaksud adalah nilai-nilai konsep akidah ahlu sunnah wal jamaah yang dimuat oleh Al-Imam di dalam kitab ini, ya. Faman angkara syai'an minha, nah barang siapa yang mengingkari konsep usul ahlu sunnah tersebut, ya, fahuwa dhal la syak, maka dia lost, tidak diragukan lagi, dia tersesat. Ya benar itu mah. Kalau begitu mah maknanya, ya. Fahuwa sahibu sunnah wa jamaah, maka dia adalah seorang pengikut sunnah dan jamaah. Jamaah adalah ma wafaqal haq wa in kunt wahda, yang sesuai dengan yang hak kalaupun engkau bersendirian. Patokan jamaah ini tidak pada jumlah, tapi patokannya ada pada esensi jalan. Kalau kau berada di atas jalan yang hak, berada di atas usul ahlu sunnah, maka engkau al-jamaah, kalaupun kau bersendirian. Oke? Lawan kata jamaah, furqah, perpecahan. Patokan furqah juga bukan pada jumlah, awas, tapi pada esensi jalannya. Kalau jalannya adalah jalan yang bertentangan dengan usul ahlu sunnah, kalaupun mereka banyakan dan kompakan, maka mereka di atas furqah, di atas perpecahan. Ya, patokan bersatu, berjamaah dan berpecah belah itu bukan pada jumlah, tapi pada esensi. Dari situ Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah apa yang sesuai dengan al-haq, kalaupun engkau bersendirian. Tuh, ya. Ahlus sunnah senantiasa diidentikan dengan al-jamaah. Kenapa? Ahlus sunnah juga di antara makna jamaah, mereka yang mengikuti apa yang menjadi ijma' para salafus saleh. Dari situ dibilang jamaah. Kenapa? Yattabi'unal ijma'. Tuh. Karena mereka mengikuti poin-poin yang menjadi kesepakatan-kesepakatan di antara para salafus saleh. Orang yang berjalan di atas ijma' itu jamaah. Tuh. Di antara makna jamaah. Ya. Yattabi'un ma ijtama'at alaihi al-ummah. Mereka yang mengikuti perkara-perkara yang umat bersepakat di atasnya, gitu. Ya, ini perkara perkara usul yang datang diwariskan dari zaman ke zaman, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman salafus saleh radhiyallahu anhum. Ya. Li'annahu ataqada ma alaihi ahlu sunnah wal jamaah. Dikarenakan dia meyakini konsep yang dimana para ahlu sunnah wal jamaah berada di atasnya. Mimma dzukira fi hadzal kitab, yang disebutkan konsep tersebut atau nilai-nilai tersebut di dalam kitab ini. Wa idza taqada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah sara minhum, dan apabila seseorang meyakini keyakinan atau akidah ahlu sunnah wal jamaah, maka dia termasuk dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Wa man angkara syai'an, dan barang siapa yang mengingkari satu poin aja,
dari nilai-nilai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sara minal mubtadi'ah, maka dia termasuk seorang mubtadi'. Ya, maka awas syubhat yang ada di zaman ini. Seseorang, ini disampaikan syubhat ini, oke? Seseorang terhitung dia seorang Ahlus Sunnah apabila mujmal i'tiqadnya sesuai dengan Ahlus Sunnah. Salah itu. Maknanya apa? Kalau ada 1-2 poin nggak sesuai dengan Ahlus Sunnah, dia dihitung Ahlus Sunnah. Dia lagi mau bilang hizbi, sururi, ini masuknya Ahlus Sunnah. Tuh. Syubhat tuh. Apa? Seseorang dibilang dia seorang Ahlus Sunnah, kalau dia sesuai semua poin konsep usulnya dengan Ahlus Sunnah. Udah. Terbatalkan satu, dia mengkhilafi satu usul di antara konsep Ahlus Sunnah, maka terhitung dia termasuk mubtadi'ah. Ya, demikian kita menilai seseorang. Di bab-bab sebelumnya, Al-Imam Al-Barbahari berkata, janganlah kau mentazkiyah seseorang sehingga kau tahu betul bahwasanya dia berkesesuaian semuanya, yakni semua keyakinannya dengan konsep Ahlus Sunnah, dengan sunnah. Ya. Kemudian bab selanjutnya, 168. Wa man jahada aw syakka fi harfin minal Qur'an, dan barang siapa yang mengingkari atau meragukanlah satu huruf aja dari dalam Al-Quran, au fi syai'in ja'a an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau meragukan satu hal aja di antara ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqiyallaha ta'ala mukadziban. Dengan itu dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala terhitung sebagai seseorang yang mengingkari, mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yani mengingkari satu huruf di dalam Al-Qur'an, terhitung mengingkari Al-Qur'an secara keseluruhan. Mengingkari satu sunnah di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terhitung dia mengingkari seluruh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, fattaqillaha wahdhar, maka awas, bertakwalah kalian kepada Allah dan waspadalah. Wa ta'ahad imanak, dan selalu perhatikan keimananmu, yakni nilai-nilai keyakinanmu, ya. Selalu perhatikan adakah poin-poin yang kau di situ mengingkari atau ragu saja dari nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, barang siapa yang syakka fi syai'in minal Qur'an, barang siapa yang meragukan satu hal aja dari dalam Al-Quran, kalaupun cuma satu huruf dari Al-Quran, fahuwa kafir, maka dia dengan itu terhitung seorang kafir. Li'annahu mukadzib lillah azza wa jal. Dengan itu dia terhitung orang yang mendustai Allah Subhanahu wa taala. Au syakka min fi syai'in min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsabit anhu. Atau apabila seseorang ragu saja kepada sesuatu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas memang datang darinya, ka'ayyaqul, seperti misal kalau dia berkata walau sahha hadzal hadits anir rasul walakin ana la a'taqid ma fi. Oh, begitu. Ya, kalaupun hadis ini memang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi aku tidak meyakini kebenaran hal tersebut. Hada songong. Ada songong, ya. Mau nih hadis-hadis soheh lagi, gua nggak percaya. Itu artinya begitu jauh. Ada songong, ya. Hati-hati tuh. Sains dibilang ada Meganthropus erectus wala Pithecanthropus di manusia sebelum manusia katanya. Lu mau percaya sains, lu mau ingkari apa yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kata Allah bahwa manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Mau mereka datangkan bukti lagi segudang, mau bawain tulang-tulangan tuh. Ingkari. Karena keimanan kita berpatokan kepada sima'. Sami'tu. Bukan ro'aitu, bukan. Aku dengar dari Allah, aku dengar dari Rasulnya. Tuh, patokan iman kita itu. Bukan aku lihat buktinya, bukan. Itu akidah. Ya, jangan goyang, awas. Fitnah sains ini pada sebuah kaum yang terjauhkan dari akidah yang hak adalah tanpa disadari akhirnya kita lebih mengutamakan apa yang dikatakan para saintis
para ilmuwan, dan kita mentakwil-takwil qala Allah qala Rasul supaya sesuai dengan apa yang dikatakan saintis. Nah, fitnahnya di situ. Salah, aturan kata saintis belakangin, duluin qala Allah qala Rasul. Sekarang Allah bilang Subhanahu wa ta'ala, ya ma'syaral jin wal ins. Allah tantang, wahai sekalian jin dan manusia. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Apabila kalian bisa nembus ujung langit dan bumi, fanfudhu. Coba tembus. La tanfudhun illa bisultan. Kalian takkan bisa menembus kecuali dengan kuasa. Yani kuasa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Isra Mi'rajnya Rasulullah. Tuh Allah bilang begitu. Terus kafir bilang Neil Armstrong sampai ke bulan sama orang Jawa. Iya kan? Berhasil mendarat di bulan dengan selamat. Selamatnya orang Jawa. Kok bisa ente bilang sami'na wa ata'na sama fatwa kafir ini? Yang Allah katakan di Quran nggak tahu ente kemanain. Kok bisa Jal? Hah? Jangan, awas, hati-hati membantah nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau katakan aku meyakini apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun aku belum memahami maknanya, lebih baik kau mengatakan demikian. Ya? Dan jangan takwil syariat demi mengikuti sains. Salah. Sains kita tinggalin dan kita ikutin syariat kalau perlu. Ya? Ya. Hati-hati. Kalaupun dengan ungkapan-ungkapan yang sengaja. Allah bilang ma'anzalallahu da'an illa wa'anzal syifa'an. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan penawarnya. Iya kan? Terus kafir bilang, ini ada penyakit yang nggak bisa sembuh. Kok bisa ente percaya kafir? Yang wahyu ente ingkari, kok bisa? Buktinya Ustaz ada penyakit ini nggak bisa sembuh. Jangan percaya itu penyakit kalau gitu. Jangan percaya, berarti ini bohong, kebohongan yang kau buat. Percaya Allah sama Rasulnya. Nah, itu baru. Jal. Ini akidah nih ya. Mata ente ngelihat 1 tambah 1 2. Mata ente nih ngelihat. Oke? Dunia bilang 1 tambah 1 2. Tapi sahih misal hadis dari Rasul 1 tambah 1 3. Misal, oke? Ente bilang mata gue salah, dunia salah, Rasul benar. Sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah. Jangan goyang sebelah situ. Selengean boleh. Akidah jangan goyang aja, mau ngelawan dunia lagi. Fattaqillah. Maka bertakwalah kau kepada Allah, wahdar, waspada. Waspada dari apa-apa yang kau yakini dan apa-apa yang kau ucapkan. Jangan sampai ternyata mengandung kandungan-kandungan makna yang bertentangan dengan Allah dan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Cuf, ini orang iman langsung dibilang kafir. Orang iman, orang beriman langsung dibilang kafir. Gara-gara apa? Mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pulang dari perang Tabuk, ada para sahabat Qurra, ada beberapa sahabat lain lagi majelis, lagi duduk. Ada di situ orang-orang yang di antara mereka ada yang berkata, mengejek dan mengolok para sahabat yang Qurra ini. Qurra ini para qari. Ma ra'ayna mithla qurra'ina. Sungguh kita nggak pernah melihat kaum seperti para qari kita ini. Arghab butunan, perutnya pada lega, pada gendut. Akdzab alsinan, lidahnya pada paling dusta. Wa ajban indal liqa. Pas perang pada pengecut. Di situ ada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa? Qurra di zaman Rasul ini sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat, para muhajirin, para ansor yang ditazkiyahnya langsung sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ditazkiyah banyak di dalam banyak ayat. Ulaika musadiqun dan lain-lain. Oke? Kok bisa dia bilang mereka orang yang paling berdusta? Lihat, ada nggak dia menentang Al-Quran sebenarnya? Enggak ada, cuman makna yang disampaikan bertentangan dengan apa yang Allah sampai Allah mentazkiyah muhajirin dan ansor, dia bilang mereka orang-orang lidahnya paling banyak berdusta.
Auf bin Malik bilang, "Kadzabt. Sungguh kau berdusta. Innaka la munafik, sesungguhnya kau munafik." Tuh, itu dalil bolehnya menuduh munafik kepada seseorang yang sadar minhu mithla hadzal kalam, yang muncul darinya ucapan-ucapan seperti ini. Boleh menuduh dia munafik. Innaka munafik. La uballighanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gua laporin loh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar tidak? Auf bin Malik sampai Rasul, wahyu turun duluan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul udah tahu duluan dari wahyu. Hah? Mereka bilang, innama kunna nakhudu wa nal'ab, we were just joking, kita cuma bercanda. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, bi ayati, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru, jangan kalian lagi minta maaf. Jangan lagi kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sungguh telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Allah bilang mereka beriman sebelumnya. Kalian telah jadi kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Enggak usah minta maaf lagi. Allah. Karena mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan dogma Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab atau apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ta'ahad imanak. Awas, waspada. Perhatikan terus keimananmu. Ada nggak nilai-nilai keyakinan yang kau yakini ternyata bertentangan dengan dogma yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Ya, awas. Kau meyakini sesuatu yang ternyata bertentangan enggak? Gitu. Kita meyakini misalnya, kalau punya fulus, terus kita sodakohin, fulus kita berkurang. Tapi Rasul bilang, wallah, demi Allah, mana kosomalu abd, tidaklah berkurang harta seorang hamba dari sodakoh yang dikeluarkannya. Tuh. Awas loh. Kau masih meyakini hartamu berkurang dengan sodakohmu yang kau keluarkan? Awas. 169. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-imam rahimahullah berkata, wa minas sunnah alla tuti'a ahadan fi ma'siyatillah. Nah, dan di antara termasuk bentuk sunnah, awas, sunnah di sini artinya apa? Al-mu'taqad sahih, i'tiqad sahih ya, akidah yang sahih. Termasuk bentuk akidah ahlu sunnah, artinya memang begitu. Ya, agar kau tidak mentaati siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Walal walidain, tidak kepada kedua orang tua. Wal khalq ajma'in, tidak kepada makhluk manapun. Tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li basyarin fi maksiatillah. Enggak boleh ada ketaatan kepada human being, manusia, dalam rangka maksiat kepada Allah. Wala yuhibbu alaihi ahadan. Waqrah dzalika kullahu lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan janganlah kau mencintai seseorang lebih dari kecintaanmu kepada Allah. Gitu. Yuhibbu alaihi ahadan. Ya? Atau jangan kau mencintai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni kalau bisa kau mencintai sesuatu, cintai karena Allah. Tuh. Benci sesuatu, bencilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cintamu dan bencimu adalah ibadahmu kepada Allah. Artinya itu. Ya? Hadza aslun min usul ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah di antara konsep usul ahli sunnah wal jamaah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, innama ta'ah bil ma'ruf. Adapun ketaatan hanya pada perkara-perkara yang dibenarkan di dalam syariah. Ya. Faman amara bi ma'siyatillah fala tuti'hu fi hadhil ma'siyah. Maka barang siapa yang memerintahkan sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah, maka jangan kau taati hal tersebut di dalam maksiat itu, ya. Walau kan abak au ummak, kalaupun yang memerintahkan ayahmu atau ibumu.
Tuh, kalau ayahmu, ibumu yang nyuruh, jangan taati. Bisa ayah ibumu nyuruh buka jilbab. Buka jangan. Bukalah lu laki. Lu gimana? Ya. Au akraban nas ilaik au huwa wali amr, atau seorang penguasa, au sultan, atau seorang sultan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan kondisi kaum Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb lain selain Allah. Lamma ata'uhum fil ma'siyah. Dibilang mereka menjadikan para pendetanya itu sebagai Rabb ketika mereka mentaati pendetanya tersebut dalam rangka maksiat kepada Allah. Ya. Yang ini diantara konsep ahlus sunnah. Awas. Loyalitas kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Loyalitas kita, ketaatan kita kepada nilai-nilai yang datang dari Allah dibawakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh para salafus saleh. Ketaatan kita tuh ke situ. Awas. Kita meyakini sesuatu karena hal tersebut kita yakini karena kita memiliki ilmunya datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meyakini sesuatu karena si fulan dan si fulan mengatakan demikian. Jangan. Atau Syekh fulan mengatakan demikian berarti aku meyakini itu. Jangan. Tapi kau yakini hal tersebut dikarenakan itu datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gak ada urusan dengan makhluk. Dan ketika makhluk mengatakan berbeda dengan apa yang dikatakan dan yang kau yakini, kau miliki ilmunya datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, semulia apapun makhluk tersebut tidak kau taati. Maka jangan ragu ketika katanya Syekh Fulan dan Syekh Fulan membolehkan ini itu. Loh, selama ini kita mengharamkan memang karena mengikuti makhluk. Sehingga kita mesti goyang ketika mendengar Syekh Fulan dan Syekh Fulan kemudian menghalalkannya. Tuh, jangan begitu, jangan. Selama ini kita mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu karena ilmu yang datang pada kita dari apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para salafus soleh. Jangan karena orang. Jadi nggak gampang kena syubhat. Bagian kaum akan membawakan syubhat dan membawakan contoh dari salafus saleh. Oke? Contoh-contoh kasus yang sifatnya pengecualian. Bisa saja pada saat itu seorang di antara salafus saleh melakukan hal tersebut, para salaf yang lain mengingkarinya. Bisa jadi. Nah, para salaf yang lain dia nggak mau dengar, yang satu ini aja yang dia comot. Tuh, itu mah emang ente ngikutin hawa nafsunya berarti. Kau mentaati makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Itu mah emang enggak mengejar ketaatan kepada Allah, emang mengejar hawa nafsumu. Namanya begitu, itu mah. Ya? Enggak goyang orang kalau kuat akidahnya di sebelah sini. Aku mentaati dan meyakini sesuatu ini karena sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kesepakatan di antara para salaful ummah. Enggak burem dia, enggak kena dia syubhat-syubhat yang sering kali dilontarkan menggunakan nama beberapa makhluk yang emang pada dasarnya makhluk tersebut makhluk-makhluk yang kita juga muliakan dan agungkan. Tapi kita meyakini hal-hal yang kita yakini bukan karena makhluk itu, awas. Tapi karena nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Baik, kita cukupkan sekian. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum.